Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi mengenai teori John Watson. Siapakah John Watson? John Brodets Watson dilahirkan di Greenville pada tanggal 9 Januari 1878 dan wafat di New York City pada tanggal 25 September 1958. Ia mempelajari ilmu filsafat di University of Chicago dan memperoleh gelar Ph.D. pada tahun 1903 dengan disertasi berjudul Animal Education. Watson dikenal sebagai ilmuwan yang sangat banyak melakukan penyelidikan tentang psikologi binatang. Pada tahun 1908, ia menjadi profesor dalam psikologi eksperimental dan psikologi komparatif, dan sekaligus menjadi direktur laboratorium psikologi di Universitas Johns Hopkins, Baltimore, Maryland, Amerika Serikat tersebut. Lalu, pada tahun 1920 sampai dengan 1945, ia meninggalkan universitas dan bekerja dalam bidang psikologi konsumen. Watson dikenal sebagai bapak behaviorisme karena prinsip-prinsip pembelajaran barunya berdasarkan teori stimulus respon. Menurut behaviorisme yang dianut oleh Watson, tujuan utama psikologi adalah membuat prediksi dan pengendalian terhadap perilaku dan sedikit pun tidak ada kaitannya dengan kesadaran. Menurut teori ini, yang dapat dikaji oleh psikologi adalah benda-benda atau hal-hal yang dapat diamati secara langsung, yaitu rangsangan stimulus dan gerak balas respon. Sedangkan hal-hal yang terjadi pada otak tidak berkaitan dengan kajian. Maka dalam proses pembelajaran menurut Watson, tidak ada perbedaan antara manusia dan hewan. Teori behaviorisme ini hanya menganalisis perilaku yang tampak pada diri seseorang yang dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Behaviorisme memandang pula bahwa ketika kita dilahirkan, pada dasarnya manusia tidak membawa bakat apa-apa. Manusia akan berkembang berdasarkan stimulus yang diterimanya dari lingkungan sekitar. Lingkungan yang buruk akan menghasilkan manusia yang buruk, sedangkan lingkungan yang baik akan menghasilkan manusia yang baik. Kaum behaviorisme ini memusatkan dirinya pada pendekatan ilmiah yang benar-benar objektif. Tujuan psikologi eksperimen ini secara teoritis adalah memprediksi dan mengontrol perilaku, sehingga introspeksi bukan metode yang dipergunakan. Yang dipelajari adalah perilaku yang dapat diamati, bukan kesadaran karena merupakan pengertian yang meragukan. Contoh eksperimen Watson yang paling terkenal adalah eksperimen dengan anak yang bernama Albert yang berumur 11 bulan. Watson dan Rosalie Rayner, istrinya, mengadakan eksperimen kepada Albert menggunakan tikus putih dan gong beserta pemukulnya. Pada permulaan, eksperimen Albert tidak takut dengan tikus putih. Pada kesempatan lain, saat Albert akan memegang tikus putih, gong dibunyikan dengan keras. Dengan suara keras tersebut, Albert merasa takut. Keadaan tersebut diulangi beberapa kali hingga akhirnya terbentuklah pada diri Albert rasa takut akan tikus putih itu. Berdasarkan eksperimen tersebut, Watson berpendapat bahwa reaksi emosional dapat dibentuk dengan conditioning. Rasa takut tersebut dapat dihilangkan lagi dengan cara menghadirkan tikus putih tersebut tahap demi tahap dalam situasi yang menyenangkan. Misalnya saat Albert makan atau saat Albert menonton TV. Lalu, hasil dari eksperimen ini mempunyai 3 ciri penting, yaitu 1. Menekankan pada respon-respon yang dikondisikan sebagai elemen-elemen atau bangunan perilaku. 2.
menekankan pada perilaku yang dipelajari daripada perilaku yang tidak dipelajari. Behaviorisme menolak kecenderungan-kecenderungan perilaku bawaan. Lalu yang ketiga, behaviorisme difokuskan pada perilaku binatang. Menurut Watson, tidak ada perbedaan esensial antara perilaku manusia dan perilaku binatang. Bahwa kita dapat belajar banyak tentang perilaku kita sendiri dari studi apa yang kita lakukan terhadap binatang. Sekian dari penjelasan kelompok kami tentang teori John Watson. Bila ada salah kata ataupun ucapan mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.